Gunung Rinjani bukan sekadar tempat indah bagi para pendaki. Di balik keanggunan kabut pagi dan birunya Danau Segara Anak, tersimpan kisah yang tak pernah selesai dibicarakan. Bagi sebagian orang, ia adalah tempat wisata alam terbaik di Lombok. Tapi bagi yang pernah merasakannya, Rinjani adalah gerbang tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Malam ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata, atau setidaknya, kisah yang diceritakan turun-temurun oleh para porter dan pendaki. Tentang seorang pemuda dan pertemuannya dengan penari dari Segara Anak. Namanya Raka, seorang pendaki berumur 24 tahun dari Jakarta. Ia dan 5 orang temannya memutuskan mendaki Rinjani di bulan Juli, musim ramai. Perjalanan lancar. Mereka melewati Sembalun, bermalam di Pelawangan Sembalun, dan akhirnya tiba di Danau Segara Anak pada hari ketiga. Disinilah semuanya berubah. Seorang porter yang ikut mengantar mereka sempat mengingatkan, "Jangan bicara sembarangan di sini. Jangan sembarangan mandi atau kencing di danau. Dan kalau dengar suara gamelan malam-malam, tutup tenda, baca doa." Tapi Raka hanya tertawa kecil, menyebutnya mitos kampung. Malam itu, sekitar pukul 11, udara dingin menggigit. Semua orang sudah tertidur, kecuali Raka. Ia mengaku mendengar suara seperti tetabuhan gamelan dari arah danau. Bukan keras, tapi cukup jelas. Lalu, ada suara perempuan bernyanyi lirih, bahasa Jawa kuno yang tak ia pahami. Bukannya takut, Raka malah keluar dari tenda. Ia berjalan menuju tepi danau, sendirian. Di sanalah ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seorang perempuan, berpakaian putih kebaya panjang, menari di atas air. Rambutnya hitam pekat, panjang menjuntai, dan wajahnya tak terlihat jelas, tertutup kain tipis seperti selendang. Air danau seolah memantulkan cahaya bulan hanya di sekeliling penari itu. Teman-teman Raka panik saat menyadari tenda kosong. Mereka mencarinya dengan senter, memanggil-manggil namanya di sekitar danau. Sekitar 30 menit kemudian, mereka menemukannya. Duduk diam di batu besar tepi danau. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya komat kamit. Dia cantik. Dia memanggilku. Dia ingin aku ikut. Mereka membawa Raka kembali ke tenda, membacakan doa, dan membungkusnya dengan sleeping bag. Tapi keanehan belum selesai. Sejak malam itu, Raka tidak pernah bicara normal lagi. Ia hanya menggumamkan satu kalimat, dia menunggu di air. "Aku harus kembali." Setelah turun dari gunung, Raka dibawa pulang ke rumahnya di Jakarta. Ia seperti orang linglung. Diperiksa dokter, hasilnya normal. Tapi tiap malam, ia berjalan sendiri ke kamar mandi. Dan duduk di bawah shower menyala sambil tersenyum aneh. 2 minggu setelah itu, Raka menghilang. Keluarganya menemukannya terakhir kali berdiri di depan kolam ikan rumah mereka. Tak lama, ia tak bisa ditemukan dimanapun. Di kamarnya, ada sebuah catatan kecil yang ditulis di balik peta jalur Rinjani. "Di antara kabut dan danau, aku temukan rumahku. Jangan cari aku." Dia menunggu. Sampai hari ini, Raka tidak pernah ditemukan. Bahkan polisi pun tidak menemukan jejak kemana ia pergi. Mitos tentang penari Danau Segara Anak masih terus beredar di kalangan pendaki. Beberapa mengaku melihat bayangan putih di permukaan danau saat dini hari. Ada pula yang mendengar suara gamelan, tapi memilih diam dan menutup telinga. Entah kisah ini nyata atau hanya peringatan yang dikemas dalam cerita, satu hal pasti. Gunung Rinjani bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah rumah bagi alam. Dan bagi mereka yang tak terlihat. Jadi, jika kamu suatu hari berkemah di Danau Segara Anak, dan mendengar suara perempuan menari di atas air, jangan sekali-kali mendekat. Karena bisa saja, dia juga sedang menunggumu. Gunung Rinjani memang menyimpan keindahan, tapi juga menyembunyikan rahasia yang belum terpecahkan. Apakah kisah penari dari danau ini hanya dongeng? Atau justru, cermin dari sesuatu yang benar-benar ada, tapi tak bisa kita lihat? Banyak kasus pendaki yang tiba-tiba jatuh, hilang, atau bahkan meninggal secara misterius di jalur Rinjani. Apakah semua itu hanya karena cuaca buruk dan kelelahan? Atau, mungkinkah ada sesuatu yang tidak ingin kita berada di sana terlalu lama? Apa pendapat kamu?
Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada penunggu yang memang tak ingin diganggu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tapi hati-hati, karena bisa jadi kisah selanjutnya adalah tentang tempat yang kamu kenal terlalu dekat.